Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau khusus soal Pak Purbaya sebenarnya ada dua hal yang saya kira eh, pertama kaitannya ketika apa namanya eh, kontroversi yang pertama itu ketika beliau berkata soal mewakili sebagian kecil masyarakat. Nah, saya kira itu jadi kontroversial karena sebenarnya itu dianggap tidak mampu memahami kondisi sosiologis masyarakat yang pada saat itu memang tensi demonstrasi lagi tinggi begitu. Tetapi harus diakui makin ke sini mungkin beliau belajar dari kejadian itu ya. Memang makin ke sini anggapan bahwa beliau menyampaikan pembahasan soal ekonomi makro, perkembangan bagaimana di dunia perbankan itu dengan cara sederhana begitu. Jadi kalau bicara soal gaya kepemimpinan itu terutama komunikasi politik itu memang setiap tokoh itu punya model, punya kekhasan yang berbeda, Mas. Katakan tipe Pak Purbaya ini tipe yang dynamic style namanya. Dia cenderung cara menyampaikannya ceplas-ceplos, dia to the point begitu. Tapi bagusnya Pak Purbaya itu kalau lihat beberapa perkembangan terakhir itu pertanyaan apapun bisa dijawab dengan sederhana begitu. Ada menteri yang cenderung lebih sistematik style, dia menjawab secara runtut, sistematis begitu. Ada yang egaliter, dijawab dengan bahasa-bahasa sederhana, berusaha untuk mengikuti alur pertanyaan. Itu tipe-tipe itu dalam komunikasi politik itu satu menteri dengan menteri yang lain cenderung berbeda. Tetapi Mas, yang paling penting dari proses komunikasi politik itu sebenarnya bukan style atau retorika, karena komunikasi politik itu sebenarnya bukan persoalan retorika. Komunikasi politik itu soal bagaimana ketika menteri atau pejabat publik itu ketika harus menyampaikan ucapan ke publik, dia memahami betul bagaimana kondisi sosiologis masyarakat yang sudah terjadi hari ini begitu. Ketika masyarakat kondisinya lagi marah, masyarakat kondisinya lagi merasa ada hal yang kurang baik, saya kira pejabat publik harus paham bahwa jangan sampai ada kata-kata yang cenderung mendiskriminasi, mengeksklusi atau bahkan cenderung membuat mereka tidak nyaman begitu. Saya kira soal tipe itu setiap person punya tipe masing-masing. Saya kira makin ke sini saya perhatikan gaya komunikasi Pak Purbaya memang cenderung berbeda, tapi saya kira itu kekhasan begitu. Dia menyampaikan ada semacam challenge ke perbankan dan saya kira itu kan menarik begitu. Tapi yang paling penting nanti kita lihat hasilnya. Apakah itu punya signifikansi langsung pada kesejahteraan? Apakah itu mampu memberi semacam energi baru bagaimana Indonesia dalam konteks ekonomi? Saya kira itu nanti berbanding lurus dengan hasil. Saya kira soal komunikasi pejabat publik itu ya saya kira memang uh, pejabat publik perlu memahami bahwa bagaimana kondisi masyarakat kita yang cenderung heterogen ya, berbagai macam ya. Mungkin dengan komunikasi yang cenderung to the point, menyampaikan dengan bahasa sederhana, itu mungkin disukai oleh sebagian masyarakat, tetapi sebagian masyarakat lain dianggap oh ini cenderung menyesatkan karena kerangka teoritisnya tidak begitu. Jadi saya kira persoalan bagaimana yang diterima masyarakat sebenarnya komunikasi politik itu nggak hanya sekedar persoalan komunikasi, tapi itu berbanding lurus nggak dengan progresnya begitu. Ketika dia menteri keuangan, bagaimana dia mengelola kaitannya dengan keuangan, kaitannya dengan ekonomi, itu ada nggak perubahan dalam tataran kehidupan? Faktanya dalam konteks Indonesia, Mas katakan, kalau kita ngacu presiden kita itu kan tipe komunikasinya berbeda-beda. Ada Pak SBY yang tipenya systematic style, pelan-pelan, sistematik. Ada Pak Jokowi yang tipenya itu egaliter, cenderung menyampaikan dengan bahasa sederhana, duduk bahasa masyarakat. Ada Pak Prabowo yang cenderung totally kontrol atau dynamic begitu. Saya kira tipe-tipe itu punya kekhasan masing-masing dan punya pengikut masing-masing. Tinggal nanti kecerdasan dari pemimpin publik itu untuk di mana dia harus berbicara itu begitu. Saya kira setiap apa yang dibicarakan itu punya lokus sosial masing-masing begitu, Mas. Saya kira terkait pejabat baru yang akan dilantik, ya, tipe presiden kita ini kan salah satu hal yang menjadi perhatian Presiden Prabowo itu kan pola komunikasi ke publik begitu. Awal ketika menteri-menteri itu dilantik itu beberapa kontroversial kan hadir dan lebih banyak itu dihasilkan oleh cara komunikasi yang tidak tepat. Bahkan sekelas PJU yang bertugas untuk menyampaikan kebijakannya presiden pun
dalam banyak aspek cenderung kontroversial begitu. Jadi saya kira perlu paham bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat. Saya kira pesannya bahwa komunikasi politik bukan hanya retorika, tapi komunikasi politik itu mampu memahami denyut persoalan masyarakat, sehingga ketika kita tahu cara berkomunikasi dengan masyarakat. Saya kira menteri-menteri yang baru harus paham itu, karena kalau lihat perkembangannya, selain kinerja yang dievaluasi, beberapa menteri itu direshuffle lebih banyak karena cara dia berkomunikasi, cara dia memposisikan diri. Nah, gitu saya kira itu, Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.